Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Berapa banyak yang percaya bahwa Allah kita dahsyat luar biasa. Berikan kemuliaan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita di dalam Tuhan. Sebab dia Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Haleluya. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh, 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 yeah, yeah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Katakan, oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Oh, oh. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir, mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh hanya, sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Sebab hanya Tuhan yang membuat suka citaku penuh. Haleluya. Kami tahu Tuhan, waktu kami datang di hadirat Tuhan dengan penuh sukacita, maka berkat-berkat Tuhan senantiasa mengalir atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Mari Engkau mempersiapkan hati kami akan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Kami tahu Tuhan pasti memberkati kami. Apa yang kami baca, apa yang kami dengarkan Tuhan, tertanam baik dalam setiap hati kami Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur dan kami siap ditaburi firman-Mu. Haleluya. Naikkan pujian nenek. Ku tidak takut, amin. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Sekali lagi, ku tidak takut.
ku tidak takut. Sebab kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku, tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Oh, Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku kemenangan. Oh, haleluya. Hanya Engkau Yesus yang sanggup memberikanku kemenangan. Haleluya. Hanya Yesus yang sanggup menolongku, sanggup memberkatiku. Haleluya. 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 Oh Tuhan, katakan sekali lagi. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Haleluya. Yesus memegangku dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus, Yesus, oh, Yesus memberiku, Yesus memberiku, Yesus memberiku. Sekali lagi, Yesus memberiku, Yesus memberiku
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama saat ini. Untuk itu mari kita mulai dengan berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan, supaya oleh Roh Kudus kita dimampukan untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang kita akan renungkan. Dan dengan kuasa Roh Kudus pula dimampukan kita untuk melakukan kebenarannya. Mari berdoa. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Dan mampukan pula kami untuk melakukan dalam hidup ini, supaya nama-Mu dipuji, nama-Mu dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat Rasul Paulus yang pertama kepada gereja di Korintus. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 dan 58. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, melalui bacaan kita ini 1 Korintus 15 ayat 57 dan 58, saat ini kita akan belajar dua perkara dalam kehidupan orang percaya yang merupakan perwujudan atau aktualisasi dari mengucap syukur. Hari ini kita akan belajar sekali lagi dua hal. Bagaimana mengaplikasikan ucapan syukur kita kepada Allah, dan sekaligus juga dua perkara ini menjadi indikator, menjadi tolok ukur apakah saudara dan saya sebagai orang percaya termasuk dalam bilangan orang-orang yang hidup berkemenangan. Karena itu, kembali mari kita melihat ayat bacaan kita. Pada ayat 57, Rasul Paulus mengemukakan kepada jemaat di Korintus, dan tentunya firman Tuhan juga bagi kita semua gereja Tuhan masa kini, bahwa hendaklah kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah, demikian terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia. Namun Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, kalau kita membaca dalam konteks bahasa Yunani, sebenarnya Rasul Paulus lebih menitik beratkan, mengedepankan pribadi Allah. Jadi dalam ayat 57 ini diungkapkan bahwa kepada Allah kita bersyukur. Ya, memang seharusnya demikian. Bahwa Allah lah yang memulai segala sesuatu dalam kehidupan kita. Segala yang baik dimulai dari Allah. Dan Ia juga yang akan menyanggupkan sampai selesainya dalam kehidupan saudara dan saya. Itu surat Rasul Paulus kepada gereja di Filipi, pasal 1 ayat 6. Karena itu kita sadar betul bahwa sebagaimana adanya kita saat ini, itu semua karena Allah. Maka kita akan selalu memuliakan Dia. Kita akan selalu mengagungkan Dia, dan syukur akan senantiasa kita panjatkan kepada Dia. Karena kita tahu Allah yang memulai segala yang baik dalam hidup kita, dan Ia juga sanggup menyertai kita sampai kepada kesudahan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pada ayat 57 Rasul Paulus seperti tadi saya katakan mengungkapkan syukur kepada Allah. Ini sejalan juga dengan suratnya kepada gereja di Tesalonika. 1 Tesalonika ayat pasal 5 ayat 18 untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Dan pada ayat 57 yang menjadi landasan, yang menjadi penyebab mengapa Rasul Paulus mengatakan kita harus bersyukur kepada Allah, karena Allah telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Jadi kepada jemaat di Korintus dan kepada kita gereja saat ini, kita mesti bersyukur kepada Allah. Karena Allah telah memberikan kepada saudara dan saya status sebagai pemenang. Bahkan Roma pasal 8 ayat 37 di sana dikatakan bahwa kita lebih dari pemenang. Dan kemenangan kita karena kasih karunia. Karena pada ayat itu dikatakan bahwa kemenangan diberikan kepada kita oleh Yesus, oleh Allah melalui karya Yesus Kristus. Jadi status kemenangan kita diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Kemenangan Yesus diperhitungkan atas saudara dan saya. Seperti tim sepak bola Indonesia yang memenangkan pertandingan. 11 orang yang berjibaku di lapangan. Mereka berkeringat. Mereka berupaya sedemikian. Dan ketika mereka menang, saudara dan saya diperhitungkan sebagai juga pemenang. Karena dikatakan Indonesia menang 2-0. Artinya saudara termasuk di dalamnya. Yesus Kristus telah menang. Dan kemenangannya diperhitungkan atas saudara dan saya. Maka kita mesti bersyukur. Sekali lagi. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain diberikan kepada kita. Ya, itulah yang mendorong mengapa kita harus mengucap syukur. Pertanyaannya dalam konteks bacaan kita ini menang dari apa? Dan kalau kita baca ayat 56 sebelum 57, maka kita akan mengetahui di sana bahwa kemenangan kita adalah kemenangan atas dosa. Kemenangan atas dunia ini dengan segala pandangan-pandangannya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Bahkan kemenangan atas keakuan diri kita sendiri. Dan puncaknya, orang yang percaya kepada Kristus bahkan ia menang atas kematian. Demikian Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta yang sedang bersedih karena saudaranya meninggal, yaitu Lazarus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 11 ayat 26, orang percaya kepadanya tidak akan mengalami kematian selama-lamanya. Kematian kedua kali tidak akan dialami orang percaya kepada Yesus. Jadi di sini dikatakan bahwa kita bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan kepada kita status kemenangan melalui kemenangan Kristus. Dan puncak kemenangan itu adalah kemenangan terhadap dosa, terhadap dunia dengan segala pandangan-pandangannya yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kemenangan atas keakuan, kemenangan bahkan atas kematian. Karena itu kita mengucap syukur. Dan selanjutnya sebagaimana saya katakan tadi, kita akan belajar bagaimana mengaplikasikan, mengaktualisasikan, mewujudkan syukur itu. Karena kita telah dijadikan oleh Allah sebagai umat pemenang. Ayat 58. Karena itu,
saudara-saudaraku yang kekasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita melihat bagaimana mengaktualisasikan, mewujud nyatakan tindakan syukur itu melalui ayat 58 ini, mari kita lihat sejenak ketika Rasul Paulus menyapa jemaat di Korintus, yang menyapa mereka dengan saudara-saudaraku yang kekasih. Ini juga perlu kita garis bawahi, bahwa hubungan saudara dengan saya sebagai umat ketebusan Tuhan itu dilandasi oleh kasih persaudaraan, karena kita sama-sama umat yang ditebus. Kasih yang melandasi relasi kita, kasih yang menjadi pengikat. Demikian Alkitab mengatakan pada bagian lain, hendaklah kasih menjadi pengikat. Jadi Rasul Paulus menyapa jemaat di Korintus sebagai saudara-saudara kekasih. Ini bukan meniadakan status Rasul Paulus sebagai rasul utusan Tuhan Yesus, tetapi sekaligus ini menegaskan bahwa ya, kita semua bersaudara dalam Kristus, Tuhan yang telah menembus kita. Kemudian ayat 58 dilanjutkan. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Ini aplikasi yang pertama. Bagaimana mengaktualisasikan, bagaimana mewujud nyatakan syukur karena telah dijadikan umat pemenang. Yang pertama, hendaklah syukurmu itu, syukur saudara dan saya, dinyatakan dengan tetap berdiri teguh dan tidak goyah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu menjadi pertanyaan, berdiri teguh dan tidak goyah dalam hal apa? Dalam konteks bacaan kita di 1 Korintus 15, khususnya pada ayat pertama, kita akan melihat di sana bahwa yang dimaksudkan dengan Rasul Paulus untuk tetap berdiri teguh dan tidak goyah bagi orang-orang Korintus, pada ayat 15, pada pasal 15 ayat 1 dikatakan begini, saudara-saudaraku, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada kamu dan yang kamu terima, yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Jadi Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Korintus, dan Tuhan juga mengingatkan kepada kita gereja masa kini untuk tetap teguh berdiri, jangan goyah dalam hal pengharapan kita akan Injil. Dalam konteks bacaan kita, jemaat di Korintus sedang diperhadapkan dengan pandangan yang mengatakan bahwa orang mati tidak mengalami kebangkitan. Maka Rasul Paulus dalam pasal 15 menulis bahwa bukti bahwa manusia bangkit itu dibuktikan oleh Kristus. Karena itu titik sentral iman percaya kita, kebangkitan Kristus. Bahkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, oleh karena kebangkitan itulah, maka orang-orang percaya yang berlatar belakang Yahudi, yang begitu ketat memeliharakan Sabat untuk mengenang kasih karunia Tuhan atas umat Israel. Tetapi oleh kebangkitan Kristus di hari pertama minggu itu, sehingga sampai pada saat ini kita orang-orang percaya merayakan kebangkitannya setiap hari Minggu dalam bentuk ibadah raya. Ini yang menjadi sentral iman percaya kita. Karena itu Rasul Paulus berkata, kalau Kristus tidak bangkit, maka sia-sia iman percaya kita. Bahkan pemberitaan Injil pun menjadi sia-sia kalau Kristus tidak bangkit. Tetapi syukur kepada Allah, dia bangkit. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus supaya mereka tetap berdiri teguh dan tidak goyah, ini bicara tentang pengajaran. Demikian juga untuk kita gereja masa kini. Kita harus tetap berdiri teguh
dan tidak goyah. Karena ketika kita melihat di zaman kita sekarang ini, betapa banyaknya angin pengajaran, rupa-rupa bentuk pengajaran yang mencoba memutarbalikkan Injil kebenaran. Seperti demikian juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nasihat Rasul Paulus, firman Tuhan kepada gereja di Efesus dan kepada kita saat ini. Efesus pasal 4 ayat 14. Kita di sana dituntut supaya kita tidak terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran. Karena itu pada Efesus pasal 4 sebelum ayat 14, di sana gereja Tuhan diperlengkapi dengan gembala, para penginjil, guru, rasul, supaya kita tetap kokoh. Seperti teguran kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 1 ayat 6 sampai 8, Rasul Paulus mengatakan kepada mereka bodoh karena mereka berbalik, begitu cepat berbalik dari pengajaran Injil yang sesungguhnya. Mereka percaya kepada Injil lain yang sesungguhnya bukan Injil. Karena itu juga Rasul Paulus mengatakan bahwa terkutuk kalau ada orang yang memberitakan Injil yang lain. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui surat ini kita dituntut, gereja Tuhan saat ini, untuk tetap berdiri teguh dan jangan goyah atas pengajaran-pengajaran yang Alkitabiah yang diajarkan kepada kita, yang diberitakan kepada kita. Contoh, Yohanes 3 ayat 16 dikatakan di sana bahwa sedemikian Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal. Bahwa wujud kasih dari Allah atas dunia ini, bahwa Ia memberikan anaknya yang tunggal. Artinya semua orang dunia ini dikasihi oleh Allah. Kita diajarkan bahwa tidak ada keselamatan lain hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita diajarkan Efesus pasal 2 ayat 8-10. Alkitab berkata bahwa keselamatan hanya karena kasih karunia, bukan upaya. Dan dengan tegas Tuhan Yesus berkata, Yohanes pasal 14 ayat 6, tidak ada jalan lain, hanya melalui Yesus. Karena itu kita harus berdiri teguh dan jangan goyah dari ajaran ini. Roma 10 ayat 9, jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Ia telah mati dalam konteks sebagai kurban yang sejati dan kemudian Dia bangkit, maka kamu akan diselamatkan. Kita harus berdiri betul teguh dan tidak goyah atas pengajaran ini. Dan di satu sisi kalau ada yang datang kemudian mengajarkan kepada kita tentang kasih karunia yang sedemikian besar kepada kita, lebih dari kasih karunia, sehingga kemudian diajarkan kepada kita bahwa kita tidak perlu bertanggung jawab karena semua ada pada Allah. Ingatlah Filipi pasal 2 ayat 12, supaya saudara dan saya tetap taat dan mengerjakan keselamatan yang telah diberikan kepada kita. Sehingga kasih karunia itu telah menyelamatkan saudara dan saya. Tetapi oleh kasih karunia itu kita juga dituntut supaya bertanggung jawab untuk menghidupi keselamatan itu. Tidak goyah. Tetap berdiri teguh. Itulah aplikasi yang pertama dari pengucapan syukur karena telah dijadikan umat pemenang. Berdiri teguh, tidak goyah. Hal yang kedua, bagaimana mengaktualisasikan, mengaplikasikan syukur karena Tuhan telah memberi kemenangan kepada kita. Yang kedua dikatakan begini, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kata giat di situ bukan hanya sekedar rajin, tetapi kata giat itu mengandung pengertian berlimpah-limpah, ekstrim, lebih dari yang ada, extraordinary. Jadi Tuhan menuntut saudara dan saya, kalau engkau mengucap syukur karena engkau telah dimenangkan
Engkau harus melayani Tuhan lebih melimpah-limpah dalam pekerjaan Tuhan. Apapun bentuk pelayanan pekerjaan Tuhan bagi saudara dan saya, yang terkhusus tentunya adalah memberitakan kabar baik melalui tindakan dan yang terutama melalui pewartaan. Kita harus bergiat untuk itu. Roma 12 ayat 11, Rasul Paulus mengajar kepada jemaat di Roma dan kepada kita, ini firman Tuhan, supaya roh kita senantiasa menyala-nyala, kerajinan kita jangan sampai kendor. Dua perkara itu yang menjadi modal, menjadi hal yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Maka Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang melayani Tuhan, orang yang melakukan pekerjaan Tuhan, ketika ia memiliki roh yang menyala-nyala, dia bergiat, atau di sini dikatakan ya, bergiat atau melimpah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dia akan senantiasa tetap berdiri teguh dan tidak goyah apapun tantangan dalam pelayanan, apapun tantangan dalam pekerjaan Tuhan. Karena kita tahu kita adalah pemenang. Namun Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita juga mesti menyadari sebagaimana Rasul Paulus berdoa untuk orang-orang sebangsanya, orang Israel. Dalam suratnya Roma pasal 10 ayat 1 sampai 3. Bagaimana Rasul Paulus merindukan agar orang-orang sebangsanya yang sungguh-sungguh bergiat untuk Tuhan mesti bergiat dalam pengertian yang benar. Roma pasal 10, Rasul Paulus mengatakan bahwa khususnya pada ayatnya yang ketiga, demikian ia berkata, sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh untuk Allah, giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Ini mengajarkan juga kepada kita tentang perlunya kita terus dibekali dengan pengajaran-pengajaran yang sehat sesuai dengan kebenaran firman. Dan pada akhirnya, dari dua perkara itu, bagaimana kita mewujudkan syukur kita untuk senantiasa berdiri teguh dan tidak goyah. Kemudian kita bergiat di dalam pekerjaan Tuhan. Ada janji yang dikatakan kepada kita di situ, bahwa sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan kita dengan Tuhan, segala apa yang kita lakukan, segala jerih payah kita tidak sia-sia, ada harga. Maka suatu kelak nanti setiap daripada kita akan menerima upah yang daripada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, nyatakanlah kepada dunia ini bahwa saudara dan saya adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, dengan tetap berdiri teguh dan tidak goyah di dalam ajaran kita. Dan kemudian kita juga tetap bergiat di dalam melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan yang kita bisa renungkan. Mari berdoa. Materaikanlah kebenaran-Mu di hati pikir kami. Terjemahkan lebih lagi ya Roh Kudus, ajar kepada kami, supaya kami lebih lagi mengerti tentang bacaan yang kami sama-sama renungkan ini. Bahwa sungguh Allah telah memberikan kepada kami status sebagai pemenang. Maka kami harus mewujud nyatakan status kami sebagai umat pemenang dalam bentuk syukur, yaitu tetap berdiri teguh dan tidak goyah, dan tetap bergiat melayani Tuhan. Terima kasih. Tentunya termasuk dalam lembaga pelayanan LOB Ministry Bau-Bau ini. Hamba berdoa menyerahkan pelayanan ini, berkati Tuhan mereka yang bergiat untuk senantiasa memberitakan Injil melalui pelayanan LOB Ministry, supaya umat-Mu juga tetap boleh berdiri teguh dan tidak goyah.
Karena itu hamba mohonkan berkat untuk lembaga ini. Semua hamba-hambamu yang melayani di LOB Ministry Bau-Bau ini Tuhan berkati. Dengan segala hal yang baik yang daripada Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Hamba berdoa untuk semua umat Tuhan yang sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan berkati melimpah. Damai dan sejahtera turun atas kami semua. Sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.